Ya, Mas Hanta, kalau kita lihat PDI Perjuangan sejauh ini masih dilema sepertinya ya. Ya. Sudah dekat dengan waktu pendaftaran tapi belum mengumumkan siapa yang akan mereka calonkan. Ya. Apa pertimbangan mereka? Ya, menurut saya 1 bulan 10 hari ya, sekitar tanggal 19 sampai 21 September masa pendaftaran partai politik di Pilkada itu, ini bisa dikatakan misteri Megawati. Jadi yang sangat menentukan Ibu Mega. Ini akibat dari sistem politik partai kita yang sangat tersentralisasi, oligarkis dan sangat ditentukan oleh figur-figur penentu, veto player di partai politik. Nah, mengapa saya ingin menjawab itu adalah saya melihat prioritas utama yang diinginkan oleh PDIP itu sejak awal kalau dibaca adalah petahana Pak Basuki Cahayapurnama sejak awal. Bagaimana proses, kenapa saya katakan demikian? Karena secara ideologis mereka ada kedekatan, secara irisan konstituen Pak Ahok dan PDIP itu relatif ada irisan yang cukup dalam. Kemudian juga secara kalkulasi politik mereka punya kalkulasi politik. Ditambah relasi hubungan antara Ibu Mega dengan Pak Ahok juga tidak problematik, tidak ada masalah meskipun tidak sangat lengket tapi tidak problematik. Nah, karena itulah kalau kita baca kemungkinan sebenarnya menginginkan Pak Ahok. Kalau misalnya keduanya ada kesepakatan. Cuma persoalannya PDIP meminta Pak Ahok harus mendaftar mengikuti mekanisme partai karena partai secara institusi. Di sisi yang lain Pak Ahok nggak mau. Kalau mau dukung saya mari seperti Golkar, Nasdem dan Hanura dan sebagainya. Kalau ini ketemu maka kemungkinan besar prediksi saya PDIP akhirnya meskipun sekencang apapun manuvernya ujungnya akan berbelok ke Pak Ahok. Tetapi kalau itu tidak bertemu, kesepakatan itu tidak bertemu maka cadangannya saya menggunakan tanda petik ya, alternatif kedua mungkin akan dipertimbangkan muncul Ibu Risma. Jadi bukan sedang melakukan menghitung kekuatan Risma dan Ahok yang mereka lakukan, tapi memang Pak Ahok sedang dituju. Kalau ternyata tidak sampai kesepakatan itu, baru dimunculkan Bu Risma. Dengan kata lain, bisa dikatakan Ibu Risma instrumen untuk memperkuat posisi tawar PDIP sedang bernegosiasi dengan Ahok. Nanti kita akan lihat seperti apa perjodohan ya antara PDI Perjuangan dengan Ahok. Tapi kalau misalnya katakanlah Ibu Risma ini akhirnya diusung oleh PDI Perjuangan, ini banyak suara dari masyarakat. Kenapa sih harus diadu? Ibu Risma sudah bagus, bisa berkontribusi buat masyarakat Jakarta. Apa resikonya jika sampai Risma yang diusung? Ada plus minus memang. Tapi ketika Ibu Risma maju, yang kita tahu beliau sebagai wali kota Surabaya sudah dipersepsikan sebagai kepala daerah yang berprestasi, itu pintu untuk menjadi gubernur Jawa Timurnya sangat lebar, sangat besar. Nah, risiko pertama ketika Ibu Risma kalah, kita asumsikan kalah, risikonya kalah dulu. Kalau kalah di Pilkada DKI, maka peluang untuk memenangkan pertarungan di Pilkada Jatim mengecil, berkurang, meskipun bukan hilang ya, masih ada kemungkinan seperti misalnya, tetapi posisi itu untuk Jatim berkurang, ya bagi Ibu Rismanya tetap ada peluang. Misalnya kita tahu ada Puspayoga, ada Kofifa yang kemudian kalah di Pilkada bisa menjadi menteri, termasuk Pak Ahok bisa menjadi menteri, sangat dekat dengan Pak Jokowi dan sebagainya, itu satu. Yang kedua, risiko yang lainnya kalau kalah bagi PDI Perjuangan, Ibu Risma misalnya dimajukan kalah, maka itu akan memberikan dampak secara elektoral di pemilu legislatif nanti. Sekarang kan pemenang 20 kursi. Kalau kalah di Pilgub itu ada imbas, ada dampak nanti yang akan dihadapi oleh PDI Perjuangan. Dan yang ketiga adalah akan mengganggu pasti relasi PDIP dengan Pak Jokowi, pasti sebagai yang secara tersirat mendukung Pak Ahok gitu. Jadi itu risikonya dan kekalahan itu pasti memberikan dampak. Meskipun risiko itu juga punya peluang ya. Kalau menang, ya Ibu Risma menang, PDIP lebih gagah lagi. Karena gagah ternyata tidak hanya mengantarkan Pak Jokowi, bisa mengantarkan Risma. Satu itu, yang kedua ya bisa diperhitungkan pemenang Pilkada DKI itu akan diperhitungkan di 2019 sebagai capres atau cawapres. Tapi tetap risikonya lebih tinggi ya? Risikonya lebih tinggi karena PDIP akan menghitung begini, peluang menang atau kalahnya. Kalau kalkulasinya misalnya peluang menangnya mengecil, saya yakin PDIP tidak punya pilihan lain kecuali harus sedang berhitung. Poin yang ingin saya katakan adalah memang betul Ibu Risma berpotensi ya menjadi rival kompetitif bagi petahana Ahok, berkompetisi. Meskipun dibandingkan nama di luar Ibu Risma lebih kecil ya, artinya Pak Ahok lebih mudah memenangkan pertarungan ketimbang Ibu Risma tidak maju. Jadi dinamikanya akan seperti apa jika Ibu Risma ini diusung oleh PDI Perjuangan? Skenario politiknya opsinya kalau di dalam berarti kan kemungkinan Bu Risma nggak maju. Kalau PDIP bergabung berarti pasangannya adalah kemungkinan besar Ahok dan Jarot. Tinggal yang di seberangnya siapa. Tapi kalau di luar, nah ini yang menarik juga, maka Ibu Risma kemudian Pak Ahoknya dengan siapa. Meskipun Golkar minta, tapi sangat mungkin misalnya dengan Heru. Nah, berpasangan dengan Ibu Risma dengan Sandiaga Uno atau lain sebagainya. Nah, memang ada potensi, saya bilang potensi itu kenapa? Karena ada kemungkinan misalnya Ibu Risma punya prestasi juga, meskipun beda, yang memilih kan bukan masyarakat
Surabaya, yang Betul. memilih masyarakat DKI, Jakarta. Nah, itu akan dibandingkan prestasi, mereka punya success story dan sebagainya. Soal selera nanti. Yang kedua, selain mereka punya panggung politik yang atraktif tadi, soal kinerjanya, yang kedua, kedua-duanya karakternya kan tegas dan berani gitu. Dan yang integritas juga. Nah, ini yang mungkin peta konstelasinya lebih apa ya? Lebih kompetitif ketimbang tidak ada Risma. Lebih kompetitif, bukan otomatis Risma lebih kuat daripada Ahok. Kita lihat trennya. Kalau sekarang kan surveinya masih jauh, tapi tren yang saya maksud itu Ibu Risma tren untuk mengalami peningkatan elektabilitas lebih besar ketimbang nama-nama yang lain yang bukan kepala daerah berprestasi. Baik, terima kasih Mas Hanta Yuda.